Nah, kalau untuk Kota Bogor ini kira-kira apa yang mau ditonjolkan? Mungkin hasil pertaniannya atau apa kira-kira? Kota Bogor ini kan kota perdagangan dan jasa. Kalau di bidang pertanian kita nggak terlalu banyak. Cuman memang Kota Bogor ini punya keunggulan-keunggulan di mana misalnya perguruan tinggi yang cukup apa namanya representatif ya, yang cukup baik ini banyak. Salah satunya kan Institut Pertanian Bogor. Nah, Institut Pertanian Bogor ini juga menjadi partner strategisnya pemerintah kota, ya, bersinergi dan berkolaborasi bukan hanya untuk pengembangan turunan produk pertanian, tetapi juga sampai dengan pengembangan riset, packaging dan pemasaran. Jadi memang urusan-urusan seperti ini harus kolaborasi lintas bidang. Yeah. Dan untuk sektor jasa dan perdagangan ini terus terang menjadi tumpuan apa namanya pendapatan ya dari pemerintah kota, pendapatan asli daerah Kota Bogor, khususnya dari sektor perdagangan dan jasa. Tapi apakah karena Bogor ini sebagai kota istilahnya dari pinggir-pinggiran Kota Bogor ini kan pertaniannya banyak nih. Yeah. Apakah terpikir nggak Bogor ini mungkin jadikan satu kota industri untuk mengakomodasi produk-produk pertanian dari tadi Bogor sekitarnya? nggak jauh dari sini, ini kurang lebih ada mungkin sekitar 200 meter dari sini ada pusat riset pengembangan produk-produk pertanian. Jadi mungkin nanti Kang Edi boleh mampir ya di Taman Kencana, itu ada sebuah apa namanya pusat riset, pusat penelitian di mana memang produk-produk pertanian itu kemudian dikemas sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa menjadi produk-produk yang ujung-ujungnya bisa dipasarkan dan bisa sampai dengan kualitasnya sampai dengan kualitas ekspor. Nah, itu sudah kita lakukan, terutama dilakukan oleh perguruan tinggi. Dan di sini IPB lah sebagai ujung tombaknya. Dan itu saya pikir tinggal nanti bagaimana ke depan kita kolaborasikan lagi, kita sinergikan lagi potensi-potensi yang ada, termasuk juga bagaimana dengan kabupaten kita kembangkan kerjasama-kerjasama yang lebih strategis dan menguntungkan bagi semua pihak, terutama masyarakat pelaku usaha di bidang pertanian. Gimana kalau sektor pariwisata? Kota dan Kabupaten Bogor ini sampai dengan saat ini kan memang jadi tujuan pariwisata di wilayah Jabodetabek khususnya. Dan tentu menjadi perhatian utama, kenapa? Karena memang kita ingin ke depan itu Kota Bogor bukan hanya kota pendidikan saja, tetapi kota riset dan kota wisata. Nah, mengembangkan kota wisata ini tentu banyak aspek yang harus dipikirkan. Ya, kenapa? Karena kita tidak mungkin kota seperti Bogor ini kan tidak mungkin hanya menumpu kepada kebun raya. Yeah. Kita harus ada terobosan, inovasi, harus ada ide-ide kreatif. Bagaimana kemudian Kota Bogor ini menjadi tujuan utama kepariwisataan, tetapi dengan tujuan-tujuan yang lebih variatif, bukan hanya ke kebun raya saja, bukan hanya ke Istana Bogor saja, tetapi yang kita akan kembangkan misalnya bagaimana destinasi wisata di wilayah Bogor Barat, misalnya di Situ Gede ya, berdampingan dengan hutan Sifor itu juga bisa dijadikan sebagai destinasi utama kepariwisataan Kota Bogor ke depan. Kemudian di wilayah Bogor Timur misalnya, kita punya lahan cadangan pertanian yang kalau kita olah sedemikian rupa itu menjadi semacam etalase bagaimana masyarakat bisa belajar pertanian, tapi model pertanian perkotaan atau urban farming. Nah, itu kita kembangkan juga ke depan. Kemudian di wilayah Bogor Selatan misalnya ada banyak sentra-sentra tanaman hias yang memberikan kontribusi untuk pemasaran tanaman hias nasional. Itu juga kita bisa jadikan sebagai pusat-pusat destinasi kepariwisataan penunjang selain yang tadi ya alam, pegunungan, kemudian juga curug yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Jadi kalau Kota Bogor kan terbatas. Terjun curug deh. Ya kalau curug kan adanya di wilayah kabupaten. Kabupaten. Kalau di kota kan nggak ada. Jadi kita harus kemas sedemikian rupa potensi-potensi tujuan kepariwisataan masa depan Bogor yang memang saat ini sedang kita kembangkan berupa kampung-kampung wisata atau kampung-kampung tematik yang sudah kita bangun.